kemudian Ibu Bapak semua ini mungkin nanti bisa dilihat capaian Kota Tangerang untuk IPM, IPG, IKG, Indeks Ketimpangan Gender, dan terkait TPAK. Barangkali yang TPAK akan kami coba jelaskan sedikit, karena ini yang menjadi sangat mungkin untuk dilakukan untuk pelaksanaan program kegiatan di beberapa perangkat daerah, karena ini hasil diskusi dengan BPS. Kami perangkat daerah yang bisa salah satunya untuk menaikkan sumbangan pendapatan perempuan atau TPAK perempuan. Karena tadi kalau perempuan dalam parlemen walaupun secara undang-undang sudah diamanatkan 30%, tetapi ada kebijakan politik ya dari parpol-parpolnya. Nah, kalau TPAK ini kita lihat salah satunya sebenarnya kita sudah melakukan pembinaan, pendampingan, bantuan kepada sektor-sektor, karena di TPAK itu ada formal dan informal. Yang paling mungkin adalah yang informal, baik itu sektor primer untuk petani, buruh tani, peternak, kemudian sekunder di pedagang dan industri rumah tangga. Ini banyak sekali yang sudah kita lakukan. Di sektor tersier itu adalah jasa-jasa. Jadi yang mungkin dilakukan, contohnya menurut data BPS Agustus ada bencana El Nino. Di petani ini kita bisa alihkan untuk ke sektor sekunder di industri rumah tangga, diberikan bantuan, pendampingan ataupun lainnya. Nah, Bapak Ibu, sinerginya sebenarnya untuk meningkatkan TPAK ini, contohnya nanti kita bisa saling sinergi dinas PPPA ataupun sesama dinas lainnya. Contoh di Dinas Indah ada ternyata terkait untuk sertifikasi halal, nanti untuk buat industri rumah tangga, kemudian haki, kemudian nomor induk berusaha, kemudian akses untuk pameran. Jadi peran kita selaku aparat pemerintah di OPD, kita bisa menyambung-nyambungkan industri rumah tangga itu ke, kalau kita udah punya sasaran, contoh Dinas PPPA sudah punya sasaran industri rumah tangga untuk kepala rumah tangga perempuan atau perempuan korban penyintas kekerasan, agar mereka punya NIB kita legalkan dengan indah. Kemudian contoh dengan Dinas Koperasi, hari ini ada fasilitasi untuk perizinan koperasi merah putih, isinya itu bisa anggota lintas kabupaten kota, bisa dari perempuan-perempuan industri rumah tangga juga. Nanti di Dinas Koperasi juga ada inkubasi bisnis, situ ada diberikan pelatihan, dikurasi dulu, kemudian dipilih, nanti difasilitasi untuk permodalan bahkan sampai dengan ekspor. Kemudian kalau di kami di Banten ada pusat layanan usaha terpadu juga, nanti itu bisa untuk berjualan UKM-UKM, untuk UKM-UKM yang nantinya akan bisa dilakukan naik kelas sebagai pelaku usaha industri rumah tangga menjadi UKM. Kalau di pariwisata ada sertifikasi, jadi contohnya semisal kita sudah melatih perempuan kepala rumah tangga di ekraf rajut. Nah, sudah mahir, agar dia nanti bisa menyebarkan ilmunya ke teman-teman lainnya atau ke perempuan-perempuan lainnya, kita berikan sertifikasi terkait ekraf rajut buat perempuan yang sudah kita bina. Kemudian di Dinas Pertanian Peternakan kita bisa dengan fasilitasi KWT untuk pertanian, memanfaatkan lahan pekarangan, kolaborasi juga dengan ketahanan pangan. Kemudian kalau kami ada pasar tani, kemudian ada sekretariatnya juga sebenarnya untuk berjualan industri rumah tangga. Kemudian mulai mengerucut nih Ibu Bapak sedikit lagi ya, karena Kota Tangerang tahun ini akan dilakukan evaluasi kinerja Wali Kota Tangerang terkait penyelenggaraan PUG tahun 2025 atas kinerja tahun 2024. Kami mohon bantuan kepada semua perangkat daerah juga untuk sama-sama mensukseskan ini potret Kota Tangerang di capaian tahun 2023 di Nindya artinya di tahapan ketiga dari 5 tahapan. Mudah-mudahan bisa naik menjadi utama bahkan sampai dengan mentor. Capaiannya sendiri adalah Nindya sebenarnya sudah bagus nih Ibu Bapak, di peringkat ketiga dari 237 kabupaten kota yang lolos verifikasi. Semangat untuk Kota Tangerang, terima kasih juga atas kontribusinya selama ini. Mudah-mudahan tahun ini lebih optimal lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengerucut lagi, tadi kegiatan saya perannya apa nih untuk PUG, untuk program kegiatan. Ibu Bapak juga tergabung dalam
Vokal Point dan tim Pokja ini punya tugas sesuai regulasi di Kota Tangerang yang sudah dilegalkan, harus menyusun analisis gender melalui GAP dan GBS, gender budget statement dan gender analysis pathway, harus juga menyusun laporan per triwulan. Nanti yang dievaluasi adalah tahun 2024. Bapak Ibu cek 2024 sudah ada atau belum. Kemudian per semester juga harus menyampaikan ke kami gubernur, nanti gubernur kami ke Kemendagri per semester dan per tahun. Terus cek juga Bapak Ibu di OPD masing-masing apakah sudah punya sarana prasarana yang RG, yang responsif gender. Kalau ARG-nya, kalau GAP GBS-nya sudah disusun, pasti punya ya. Kemudian apakah sudah punya publikasi rutin data terpilah, karena ini diamanatkan di regulasi Permen PPPA nomor 7 2018 yang sekarang sedang direvisi terkait indikator evaluasi pemantauan. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua dari pemerintah Kota Tangerang. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama bersinergi dalam proses penyelenggaraan PUG sampai dengan evaluasinya terhadap kinerja Wali Kota Tangerang tahun 2025 atas kinerja tahun 2024. Sekian, terima kasih Pak Taufik Hidayat, Pak Hadi. Mohon maaf dari kami atas segala kekurangan dalam penyampaian. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ke kami, dan kami juga punya layanan konsultasi namanya Katiban Intern, konsultasi berkelanjutan integrasi pengarus kesamaan gender Banten. Nanti bisa hubungi kami, janjian dulu kalau mau datang atau nanti by WA atau by phone. Kami silakan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.